to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Aurelia Putri Setiawidodo dengan NIM 11523000201. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945. Nah, saya dari metode penelitian sosial dari kelas E dengan dosen pengampu Dr. Mary Frida MSI. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa sih perbedaan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama kita akan kupas tuntas terlebih dahulu, apa sih penelitian kuantitatif itu? Jadi penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk angka ataupun data numerik, yang kemudian nantinya akan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Teknik pengumpulan datanya ini biasanya menggunakan survei, kuesioner, ataupun eksperimen dengan sampel yang besar dan instrumen yang terstruktur. Lalu, tujuan dari penelitian kuantitatif ini untuk mengukur variabel-variabel secara objektif, menguji hipotesis, serta menemukan hubungan atau pengaruh antar variabel melalui data numerik dan analisis statistik, yang nantinya hasilnya diharapkan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas dan memberikan kesimpulan yang bersifat universal atau umum. Selain itu, penelitian kuantitatif juga bertujuan untuk membantu menemukan desain penelitian, baik studi deskriptif maupun eksperimental, guna memahami hubungan sebab akibat antar variabelnya. Lalu kita beralih ke teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Dari teknik ini, kita dapat mengumpulkan data melalui formulir yang berisi pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka yang nantinya akan kita berikan ke responden. Lalu teknik kuesioner ini sangat efisien untuk menjangkau sampel besar dan menghasilkan data terstruktur yang dapat mudah untuk dianalisis. Lalu teknik kuesioner ini juga bisa disebarkan secara langsung ataupun offline ataupun bisa secara online. Misalnya seperti menyebarkan Google Form. Lalu selanjutnya kita akan ke teknik pengumpulan data kuantitatif yang kedua, yaitu survei. Nah, teknik ini melibatkan pengumpulan data dari populasi atau sampel dengan menggunakan kuesioner ataupun wawancara secara terstruktur, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kuantitatif tentang sikap, perilaku, maupun karakteristik dari responden. Nah, teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu eksperimen. Nah, dari eksperimen ini kita dapat mengumpulkan data dengan mengontrol dan memanipulasi variabel tertentu untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dan dalam eksperimen ini dilakukan dalam kondisi yang terkontrol untuk menguji hubungan antara sebab dan akibat. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan observasi terstruktur. Nah, observasi terstruktur ini mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian secara sistematis dengan menggunakan daftar periksa yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dari data yang dikumpulkan itu bersifat kuantitatif dan terukur. Dan yang terakhir yaitu studi dokumentasi. Dari teknik pengumpulan studi dokumentasi ini, kita dapat mengumpulkan data dari dokumen, arsip, atau catatan yang relevan yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Selanjutnya kita beralih ke penelitian kualitatif. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi?
Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena, perilaku, maupun pengalaman manusia dari sudut pandang subjek. Data yang dikumpulkan berupa cerita atau deskripsi melalui wawancara, observasi, atau dokumen, lalu nantinya akan dianalisis untuk menemukan makna atau pola. Penelitian ini biasanya menggunakan sampel kecil yang dipilih dengan tujuan tertentu dan alat yang fleksibel agar dapat menggali konteks sosial secara detail. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tujuan penelitian kualitatif. Apa sih tujuan penelitian kualitatif itu? Nah, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, ataupun fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, penelitian ini lebih fokus pada penggalian informasi yang rinci dan detail, serta menafsirkan makna dari sudut pandang subjek penelitian. Nah, hasil penelitian kualitatif ini nantinya bersifat kontekstual dan subjektif, sehingga lebih menekankan pada kedalaman pemahaman daripada generalisasi. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik wawancara ini adalah teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi dari narasumber secara mendalam. Lalu wawancara ini bisa berupa wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu wawancara ini bertujuan memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan narasumber secara rinci. Sebelum saya beralih ke teknik pengumpulan data selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbedaan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi, wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan secara lengkap dan sama untuk semua narasumber. Nah, alternatif jawaban juga sudah sering ditentukan sebelumnya sebelum wawancara berlangsung. Wawancara terstruktur ini mempunyai pertanyaan yang tidak dapat dirubah selama wawancara berlangsung. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan tadi akan ditanyakan kepada narasumber yang nantinya akan diwawancarai. Lalu wawancara terstruktur ini memiliki kelebihan, yaitu mudah direplikasi dan efisien untuk mengumpulkan data dari banyak narasumber. Dan mempunyai kekurangan juga, yaitu kurang fleksibel karena tidak bisa menggali informasi mendalam yang tidak tercakup dalam pertanyaan. Nah, selain wawancara terstruktur, kita akan membahas juga mengenai wawancara semi terstruktur. Jadi apa sih wawancara semi terstruktur itu? Jadi wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi pelaksanaannya lebih fleksibel, tidak seperti wawancara terstruktur tadi. Nah, di wawancara semi terstruktur ini, peneliti dapat menyesuaikan urutan dan dapat menambahkan pertanyaan berdasarkan jawaban dari narasumber. Wawancara semi terstruktur ini termasuk dalam kategori wawancara yang mendalam dan bertujuan untuk menemukan masalah secara terbuka dan mendapatkan pendapat serta ide dari narasumber. Dan di wawancara semi terstruktur ini, peneliti dapat mendengarkan secara aktif dan dapat mencatat jawaban sekaligus. Wawancara semi terstruktur ini memiliki kelebihan, yaitu lebih fleksibel dan dapat menggali informasi lebih dalam daripada wawancara terstruktur tadi. Dan
memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan keterampilan pewawancara yang baik dan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini yaitu wawancara yang sangat bebas, tanpa pedoman pertanyaan yang ketat, hanya menggunakan garis besar dari topik yang akan kita bahas. Lalu wawancara tidak terstruktur ini yaitu wawancara itu dapat mengikuti alur pembicaraan sesuai dengan jawaban dari narasumber dan sangat cocok untuk mengeksplorasi mendalam dan mendapatkan informasi yang sangat rinci dan mendalam pula. Lalu kelebihan dari wawancara tidak terstruktur ini yaitu data yang diperoleh itu sangat kaya, rinci, dan mendalam pula. Lalu kekurangan yaitu sulit untuk dianalisis secara sistematis dan membutuhkan pewawancara yang sangat terampil agar tidak keluar dari fokus penelitian. Lalu teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi. Melalui teknik observasi ini, kita dapat mengamati langsung perilaku, interaksi, maupun situasi objek penelitian di lingkungan alami mereka. Lalu, dari teknik observasi ini bisa juga berupa observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut serta langsung dalam aktivitas, ataupun non-partisipatif, yaitu peneliti hanya sekedar mengamati, tidak mengikuti secara langsung. Lalu teknik observasi ini juga dapat membantu memahami konteks sosial dan perilaku yang sulit dijelaskan secara verbal. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dokumentasi. Dari teknik dokumentasi ini, kita dapat mengumpulkan data dari dokumen, arsip, catatan, foto, video, atau bahkan bahan tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang kita ambil. Lalu dari teknik dokumentasi ini juga berguna untuk melengkapi data wawancara dan observasi serta memberikan bukti yang empiris. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan focus group discussion atau FGD. Dari teknik FGD ini, diskusi terfokus dengan kelompok kecil untuk mendapatkan berbagai pandangan dan dinamika interaksi antar peserta. Lalu teknik FGD ini memungkinkan untuk eksplorasi isu secara kolektif dan secara mendalam. Lalu selanjutnya kita beralih ke slide yang terakhir, yaitu slide kesimpulan. Jadi kesimpulan dari perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini, kita dapat simpulkan bahwa penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam penelitian ilmiah. Penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara objektif dengan data numerik yang dapat digeneralisasi, sedangkan penelitian kualitatif lebih tepat untuk memahami makna, pengalaman, dan konteks sosial secara mendalam melalui data deskriptif. Pemilihan metode ini tergantung pada tujuan dan kebutuhan penelitian, sehingga kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang suatu fenomena. Singkatnya, penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran dan pengujian untuk mendapatkan hasil yang bisa digeneralisasi, sedangkan penelitian kuantitatif menekankan pada pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap suatu fenomena. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jika ada salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.